Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamlatul Ilmiah. Di sini saya akan menyampaikan sejarah pendidikan pra kemerdekaan. Konteks sejarah pendidikan pra kemerdekaan, situasi sosial politik dan kebijakan pendidikan kolonial. Konteks sejarah pendidikan sebelum Indonesia merdeka sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial dan politik serta kebijakan pendidikan dari penjajah. Orang-orang pribumi hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan seringkali diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan orang non-pribumi, terutama orang Eropa. Sekolah-sekolah yang berkualitas tinggi seperti LS atau sekolah dasar Eropa hanya untuk anak-anak Eropa, sementara anak-anak pribumi hanya bisa masuk sekolah-sekolah yang kurang baik dengan fasilitas yang sederhana dan bahan pelajaran yang sederhana. Perbedaan ini membuat jurang yang besar dalam kesempatan belajar, yang akhirnya memperkuat kekuasaan penjajah dan menghalangi kemajuan sosial masyarakat pribumi. Tujuan dari pendidikan menurut pemerintah kolonial sebelum Indonesia merdeka terutama untuk mendukung kepentingan mereka dalam administrasi dan ekonomi. Pendidikan lebih ditujukan untuk pencetak pekerja yang murah dan setia yang bisa melakukan pekerjaan administratif yang sederhana dalam sistem pemerintahan. Model pendidikan pada masa kolonial, terutama di sekolah rakyat atau sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, menunjukkan tujuan pendidikan kolonial yang tidak adil. Muatan pelajaran yang orientasi kurikulum atau penyesuaian kepentingan kolonial. Model kurikulum di waktu penjajahan dibuat dengan bahan pelajaran yang sangat sesuai untuk kepentingan para penjajah atau fokus pada kurikulum. Fokus dari kurikulum ini adalah untuk menciptakan karakter kantor yang patuh dan setia kepada pemerintah penjajah. Materi pelajaran yang diajarkan termasuk bahasa Belanda, sejarah Eropa, dan informasi dasar mengenai cara kerja administrasi penjajahan. Pada waktu Jepang menguasai Indonesia, sistem pendidikan digunakan sebagai cara untuk menyebarkan ide Jepang dan mendukung pemakaian bahasa Jepang. Dampak terhadap sistem pendidikan yang ada sebelumnya selama Jepang menguasai Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945, sistem pendidikan yang sebelumnya ada dan dibangun oleh Belanda, yang hanya untuk orang-orang kaya dan terbatas bagi penduduk asli. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.